Gozali itu membuka informasi untuk orang tahu tentang NFT. Itu satu hal gitu ya. Terus kemudian yang kedua, seharusnya dengan Gozali hadir, tentu ini bisa men-trigger ya untuk kreator-kreator yang punya kualitas untuk mereka bisa menjual produknya dengan alternatif penjualan secara NFT. Halo Sobat Bisnis, balik lagi di Talks dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin salah satu aset investasi yang bisa dibilang menarik, terus juga banyak hal yang bisa dikulik, dan mungkin kalau Sobat Bisnis baru terjun atau baru istilahnya baru tahu dan baru mau ngulik karena beberapa waktu lalu sempat ramai dibicarakan, pas banget nih karena kita bakal ngobrol-ngobrol tentang NFT dan juga cryptocurrency. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, jangan lupa buat subscribe dulu channel YouTube-nya Bisniscom dan juga follow dan juga like broadcast di Spotify buat dengerin konten ini via podcast atau nonton videonya via YouTube. Nah, sekarang saya Ganang Adrian bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Mas, panggilannya Mas Manda nih. Betul, Mas Manda. Halo Beliau Mas Ganang. Halo Mas Manda. Beliau ini adalah Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Yap, betul. Nah, kalau kita ngomongin kripto nih Mas nih, kemarin itu salah satu, bisa dibilang itu part of kripto ya kalau NFT itu ya Mas ya, bener ya? Betul. Jadi kalau NFT itu salah satu kategorinya. Kategorinya kripto. Nah, betul. Salah satu kategorinya kripto itu waktu itu rame banget karena Gozali Everyday. Iya. Dia ngejual foto selfie-nya di NFT dan laku dengan harga yang fantastis. Itu pandangannya Mas gimana? Atau mungkin Mas boleh cerita nih, karena sebelum kita mulai wawancara tadi nih, sebelum kita mulai podcastnya ini, Mas Manda tadi sempat bilang kalau dia udah ketemu Gozali duluan. Iya. Udah ngobrol sama Gozali. Boleh diceritain nih Mas sih, dapat apa nih ngobrol sama Gozali nih? Oke, thank you Mas Ganang. Ini kita panggilannya apa ya untuk audiensnya ya? Sobat Bisnis. Sobat Bisnis, oke. Jadi tentu fenomena Gozali ini membuka sebuah informasi baru ya untuk masyarakat Indonesia. Kadang-kadang kan informasi itu bisa datang dengan cara yang berbeda-beda ya. Yeah. Nah, kalau dari Gozali ini kan lebih bersifat masif gitu. Terus kemudian dengan cerita yang dia bawa, tentu ini semua orang punya perhatian gitu ya. Nah, kami sih di industri kripto kita memaknai ini menjadi hal yang positif karena tadi yang saya bilang bahwa NFT itu adalah bagian dari 5 kategori kripto yang ada saat ini. Jadi kalau kita tahu ada yang namanya utility token, ada yang namanya asset backed token, ada yang namanya security token, DeFi atau decentralized finance, dan terakhir itu adalah NFT, non fungible token gitu atau token yang tidak bisa diduplikasi ya kan. Nah, Gozali ini lahir gitu ya dari sebuah storytelling yang menarik sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin tentang NFT, maka kita ngomongin tentang storytelling yang bagus, Mas. Jadi bukan hanya sekedar kayak orang berfoto terus kemudian nggak ada meaningnya gitu ya. Nah, ini tentu pasti dari segi value-nya juga nggak sebombastis Gozali gitu. Yang kita tahu bahwa Gozali bercerita bahwa dia secara konsisten berfoto selfie selama 5 tahun ya kan. Terus kemudian orang yang nggak banyak tahu gitu ya, saya pernah ketemu, saya nanya apa yang membuat kamu lebih berbeda gitu, bahwa dia itu tidak pernah berfoto dengan siapapun termasuk keluarga, Mas. Jadi ibaratnya kalau kita dalam satu frame kita berfoto berdua, Gozali itu tidak pernah melakukannya. Satu pun nggak pernah ada foto? Nggak ada. Dengan orang lain? Tetapi dia melakukan selfie diri dia sendiri. Tentu ini kan storytelling yang menarik ya kalau menurut saya gitu. Jadi bagaimana orang yang tidak suka atau tidak pernah berfoto sama keluarga, dan itu keluarganya juga mengakuin nggak ada foto sama Gozali. Tetapi justru Gozali dengan foto selfie dia, keluarganya jadi makmur sekarang, Mas. Bahasanya gitulah. Jadi ikut terpengaruh juga ya? Kena dampak positifnya ya? Betul. Ya, itulah kurang lebih dari fenomena Gozali yang kemudian kami melihat sekarang perlu untuk kita terus melakukan edukasi dan literasi, tapi harus dilihat dari sudut pandang yang positif tentunya ya Mas ya. Jadi dalam hal ini kalau kita ngeliat Gozali, ini mungkin kasus atau case satu dari sekian puluh ribu case,
Tetapi kalau kita ngelihat NFT secara industri, ini justru akan menjadi industri yang bagus bagi kreator ya, atau bagi artis untuk mereka bisa menjual menjual karya seninya di platform yang sifatnya desentralisasi. Oke, nah mungkin kalau misalkan kita nih orang Indonesia kan mindsetnya adalah ikut-ikutan ya, maksudnya ketika ada yang booming langsung wah pengen ikutan juga nih. Betul. Dampaknya di industri sendiri setelah adanya Gozali itu kayak gimana sih Mas? Apakah memang membawa impact yang positif karena makin banyak orang yang otomatis masuk terus juga ngejual karya-karyanya setelah ini gitu kan? Setelah Gozali ngejual, atau mungkin ada hal yang negatif kayak kemarin kan beberapa waktu lalu juga diberitain ada yang sampai foto selfie pakai KTP Mas. Itu gimana tuh Mas? Nah, itu yang tadi saya bilang. Jadi ini harus dimaknai ya secara positif. Karena kalau kita berbicara tentang industri pasti ada yang namanya pro and cons, ada positif dan negatifnya. Ini yang bagaimana cara kita bersama untuk terus mengedukasi dan literasi sekali lagi gitu. Nah, hadirnya Gozali itu membuka informasi untuk orang tahu tentang NFT. Itu satu hal gitu ya. Terus kemudian yang kedua, seharusnya dengan Gozali hadir, tentu ini bisa men-trigger ya untuk kreator-kreator yang punya kualitas untuk mereka bisa menjual produknya dengan alternatif penjualan secara NFT. Karena maksud saya begini, mungkin sebelumnya ada kreator yang dia jualan juga gitu, tetapi platformnya bukan NFT. Nah, NFT ini kan akan menjaga dari segi trustworthy-nya ya, kepemilikannya juga, terus kemudian juga dari kemudahan untuk orang bisa mendapatkan karya seni NFT ini tadi. Kalau misalnya tadi Mas Ganang bilang tentang beberapa cases yang sifatnya tidak etis gitu ya. Itu saya setuju Mas. Kenapa? Itulah karena kurangnya kepahamannya. Edukasinya. Jadi memang kalau kita lihat sekarang setelah Gozali masuk di OpenSea, sekarang OpenSea itu mohon maaf jadi kayak junk ya. Jadi kayak semua orang ngejual di situ. Bahkan yang kemarin saya sempat diskusi sama beberapa teman, sedihnya adalah ada foto anak kecil atau foto bayi yang kemudian ditaruh, entah itu foto siapa. Ya kan, nah ini yang sekali lagi saya nggak tahu latahnya apakah hanya masyarakat Indonesia saja gitu ya, atau kemudian market di luar gitu. Tetapi ya kita harus nge-push gitu, kita harus edukasi bahwa yang perlu kita sampaikan nih ke orang banyak bahwa jangan bermain di sebuah teknologi kripto atau di blockchain ini tadi dengan sebuah hal yang tidak diketahui secara utuh, dalam pengertian bahwa blockchain, ketika sebuah data disimpan di blockchain, maka data itu tidak akan bisa hilang, Mas. Ya, sifatnya immutable. Nah, ini yang berbahaya. Karena kalau kita ngomongin bahwa, saya upload nih di satu tempat gitu, saya bisa delete, saya bisa update, atau saya bisa edit gitu ya. Tapi di blockchain nggak bisa, Mas Danang. Itu akan ada selamanya di situ. Nah, ini yang kemudian kita harus terus melakukan literasi lah terhadap hal ini sih. Seperti itu. Berarti memang edukasinya ya, edukasi benar-benar sekarang itu karena begini, kalau kita ngomongin NFT ya, saya pikir kreator Indonesia itu nggak akan kalah, pasti bagus-bagus sekali gitu ya kan karyanya gitu, tapi bagaimana respon yang ada di sekitarnya, nah, ini yang ya agak sulit lah ya. Tapi sebelum Gozali sebenarnya ada yang fenomenal juga nggak sih Mas untuk karya-karya dari Indonesia sendiri terutama? Betul. Kalau misalnya kita ngomongin tentang karya NFT sebelum Gozali ya, udah ada beberapa karya yang mengglobal ya, yang mana kemudian karya itu utility-nya adalah game. Jadi misalnya kalau saya mau membeli NFT tersebut, maka si karakter NFT tersebut itu bisa saya mainkan di dalam game karakter saya gitu ya. Atau kemudian ada koleksi yang lainnya gitu. Jadi memang sebelum lahirnya Gozali udah ada beberapa case ya yang kemudian muncul sebagai case yang ada di NFT. Tapi ya setelah Gozali ya selfie, ya nggak semuanya selfie bisa menghasilin duit loh Mas. Makanya tadi saya bilang ini mungkin kasus satu di antara sekian ribu atau sekian puluh ribu, atau mungkin nggak bisa terjadi lagi gitu ya. Belum tentu juga sekarang saya selfie bisa langsung laku gitu. Nah ini satu hal yang harus kita maknain secara secara serius gitu. Nah balik lagi tadi ke soal edukasi gitu ya, edukasi ke masyarakat tentang NFT dan juga
kripto. Kalau dari asosiasi sendiri nih Mas, nih, langkah-langkah yang udah dilakuin untuk edukasi ke masyarakat udah sejauh mana sih Mas untuk terutama untuk produk NFT ya yang lagi bener-bener booming banget nih akhirnya. Betul. Kalau kita pasti ya selalu melakukan edukasi ya seperti ini gitu ya. Terus kemudian kita juga aktif untuk diskusi dengan regulator, bagaimana sebenarnya NFT itu bekerja, bagaimana kemudian NFT itu memberikan manfaat, dan bagaimana NFT itu sungguh-sungguh menjadi sebuah industri yang baru dan kemudian bisa mendatangkan sebuah keuntungan gitu untuk orang yang ada di dalam lingkungan tersebut gitu. Jadi tentu ini bukan perkara 1-2 tahun ya untuk edukasi ya. Pasti industri-industri masih sangat baru, dan NFT juga di beberapa negara juga masih agak sulit dilakukan penerimaan secara regulasi gitu, karena ini kan harus dilihat sifatnya kan desentralisasi ya kalau kita ngomongin NFT. Nah ini juga yang menjadi sebuah hal yang tidak mempercepat proses edukasinya gitu, karena kalau kita ngomongin tentang sebuah industri yang kemudian industri itu sudah ada regulasinya, mungkin akan didorong lebih cepat lagi tuh edukasinya. Tetapi kan memang ini kita harus perlu kehati-hatian tadi yang saya bilang. Awalnya kita sudah sebelum Gozali efek kalau kita bilang itu kita edukasi terus sebenarnya. Tapi begitu udah hadirnya Gozali ini udah kayak bom gitu loh, ya kan? Nah, ya udah akhirnya kita juga edukasinya juga makin harus lebih cepat lagi. Betul gitu. Jadi sebelum Gozali efek kita sudah melakukannya Mas Ganang, tetapi setelah Gozali efek mungkin cara komunikasi kita, bagaimana kemudian kita mengedukasi bahwa contoh nih ya yang paling sederhana. Kalau kita bicara tentang NFT, ini langsung saya masuk pada beberapa hal. NFT itu bukan hanya sekedar sebuah foto atau karya. NFT itu juga ada beberapa tipikal ya. Jadi saya bilangnya tipikal dari NFT. Yang pertama itu adalah NFT yang dibuat berdasarkan community. Community based. Contoh misalnya gini, kayak Mas Ganang sama saya adalah pencinta permen karet misalnya. Ya udah, kita bikin aja NFT permen karet misalnya gitu ya, atau kita koleksi sebuah perangko gitu. Nah, kita menjadi kita membuat NFT yang mana itu adalah koleksinya adalah perangko. Jadi, yang pertama adalah NFT berdasarkan community. Yang kedua, NFT berdasarkan rarity. Rare. Jadi rare-nya itu yang dibuat, yang dicari gitu. Contohnya apa? Gozali ini. Gozali ini kan masuk yang rare, iya kan? Istilahnya kayak nggak ada orang yang berfoto selfie 5 tahun terus kemudian dia jual. Ini kan masuknya rare ya, langka gitu kelangkaannya. Dia membuat ini menjadi seri yang terbatas, terus kemudian dia membuat ini selama 5 tahun. Ini kan langka sekali. Nah, rarity, jadi kelangkaan yang dibuat. Yang ketiga itu adalah NFT berdasarkan utility. Jadi utility atau kegunaannya misalnya ada sebuah NFT dibuat untuk bisa masuk ke dalam gym, tempat fitness gitu ya, membership gitu. Nah, itu kan ada dasarnya gitu. Nah, jadi kita bukan berarti bahwa Gozali bikin nih selfie, ya udah saya selfie aja sehari 50 kali gitu. Saya jual. Nggak kayak gitu caranya, ya kan? Harus dilihat ada nggak kandungan value di dalam si NFT tersebut. Kalau value misalnya gini, saya membuat sesuatu terus kemudian saya jual ke Mas Danang. Kalau misalnya mendatangkan manfaat atau mendatangkan sebuah curiosity, pasti Mas Ganang akan beli gitu. Akan ya udah saya coba deh lihat, akan lebih penasaran gitu. Tapi kalau misalnya kayak enggak, ini cuman ya begini standar lah gitu. Pasti kayak yang biasa aja. That's it, tertarik. Gitu. Nah, itu jadi ada 3 kategori atau 3 hal yang kemudian harus kita lihat ya, harus kita benar-benar perhatikan pada sebuah karya NFT Mas Ganang. Oke, nah lanjut lagi tentang edukasi nih Mas nih. Kalau misalkan sobat bisnis mau mencoba, mau tahu, ngegali tentang NFT, apa sih Mas sebenarnya yang harus dipelajarin pertama kali? Basicnya nih. Yap. Oh ya cocok berarti tadi. Saya udah jawab sebenarnya. Basicnya adalah tadi ya. Pengetahuan terhadap ini NFT-nya itu masuk di bagian mananya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua mungkin boleh dilihat juga dari segi pengembangnya. Jadi developernya atau orang yang kemudian dia menciptakan NFT-nya, apakah kemudian dia punya eligible untuk bisa membuat karya tersebut apa tidak? Pertanyaan saya, ini mohon maaf, ibaratnya orang yang kemudian biasanya di pasar terus kemudian dia membuat NFT.
itu eligible nggak dibandingkan dengan orang, ini perbandingannya dua ya, orang yang mungkin ada di non industri kreatif terus kemudian dia buat membuat NFT, atau sebaliknya orang yang memang dia sudah mahir ngelukis di karya seni terus kemudian dia buat NFT. Ya pasti saya akan milih orang yang lebih eligible gitu ya. Nah itu yang harus dilihat juga tuh backgroundnya ya kan. Terus yang kedua adalah bagaimana NFT itu mendatangkan manfaat ke dia. Jadi jangan hanya dilihat dengan nama besar, tetapi tadi apakah kemudian ada rarity-nya di situ, ada utility-nya di situ, atau itu mendatangkan manfaat di dalam komunitasnya dia. Itu juga menjadi hal yang penting gitu ya. Yang ketiga kita harus lihat juga pasar untuk menjualnya itu di mana. Kalau sekarang itu yang paling terkenal kan memang ada di OpenSea gitu ya. Terus kemudian ada beberapa pasar yang lain, termasuk kalau di Indonesia itu di toko kripto itu ada yang namanya Toko Mall. Nah, Toko Mall itu juga ngejual NFT karya dalam negeri gitu ya, untuk kemudian kita bisa pasarkan secara global juga gitu. Nah, ini kan juga hal-hal yang tentunya bisa bermanfaat gitu ya. Jadi masyarakat jangan cepat terkecoh dengan NFT yang hanya sekedar FOMO. Ya kan, karena FOMO itu kalau dikejar terus nggak akan ada habisnya, nggak akan ada habisnya. Tetapi justru benar-benar ketika kita ingin membeli sebuah NFT itu kita harus tahu dulu ini NFT gua banget nih, ya kan bahasanya gitu. Jadi kita harus cross check timnya gitu ya. Terus kemudian apa utility-nya, bagaimana roadmap ke depannya gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar bahwa NFT, dia beli, ya udah saya ikutan beli. Nah, itu agak berbahaya sih. Oke. Nah, untuk jangka panjangnya nih Mas, NFT kan kalau sekarang aja kita udah bisa ngelihat bisa dibilang NFT jadi lifestyle baru ya. Betul. Lifestyle baru, apalagi buat millennials. Betul. Kedepannya nih bakal kayak gimana sih Mas? Apalagi dari asosiasi sendiri nih ngelihat NFT bakal kayak gimana, bakal perkembangannya seperti apa, terus juga bakal sebanyak apa lagi nanti masyarakat Indonesia terutama untuk ikut dan masuk ke dalam NFT ini sendiri? Kalau kami di asosiasi ini kita melihat NFT ini justru masih baru ya, dan ini masih, walaupun kemudian hadirnya Gozali itu seolah-olah membuat semua orang tahu NFT, justru ini tetap masih sesuatu hal yang baru, sangat-sangat baru. Karena apa? Kalau kita ngomongin tentang NFT, maka kita belum lagi ngomong tentang utility yang secara lebih masif lagi, Mas. Tadi yang saya bilang, penciptaan sebuah NFT didasari atas kegunaan atau kemudian community gitu ya. Jadi misalnya tadi ketika orang hadir masuk ke dalam sebuah pentas seni, atau kemudian apa ya bahasanya, kayak konser ya. Pentas seni bahasa saya udah kayak bahasa tua sekali ya, pentas seni. Konser gitu ya, ketahuan umur ya berarti. Konser, nah itu kan tiket itu bisa dijadikan sebagai NFT sebenarnya. Iya. Itu kan utility gitu. Nah sekarang ini baru-baru ini ada tuh jual untuk tiket jazz ya, itu pakai NFT. Udah ada di Indonesia. Udah ada tiket jazz pakai NFT, udah ada. Gitu. Menarik ya maksudnya. Udah ada. Kenapa? Karena justru dengan menjual tiket menggunakan NFT tadi gitu ya, ini akan menjadi cara untuk bisa membuat tiket itu tidak istilahnya kalau saya mau bilang tidak bisa dimanipulasi. Ya kan, nggak ada tiket palsu lah. Ya kan, karena apa? Tiket tersebut di-record di blockchain gitu. Yang mana kemudian blockchain itu ya kita tahu gitu ya, dari immutable, nggak bisa tergantikan, non duplikasi, apalagi spesifik kita ngomongin NFT gitu ya. Itu kan pasti akan berbeda-beda tuh setiap token NFT-nya gitu. Jadi itu yang benar-benar menjadi utility. Nah, ada lagi yang saya lihat di Jogja itu ada satu NFT ya, yang mana kemudian mereka memang belum launching sekarang ya, waktu pas sekarang kita berbicara, tetapi ke depan mereka ingin membuat bahwa orang yang memiliki NFT tersebut ya, itu bisa menjadi bentuk nyata. Jadi ada statunya, stuta ya, statu apa stuta sih bahasanya? Statu ya. Nah, menjadi sebuah statu gitu, real. Jadi kayak misalnya nanti akan dipahat untuk menjadi statunya. Nah, itu ada di Jogja. Nah, itu salah satu NFT. Jadi si kreator ini dia membuat 1000 NFT dalam waktu 3 bulan. Nah, ini kan masih apa ya? Awal gitu ya. Belum lagi kalau kita nanti udah ngomongin, wah udah semakin banyak nih kreator yang lebih mengerti tentang NFT. Nah, ini aja satu persatu sudah mulai keluar nih utility-nya. Jadi
kalau sekali lagi saya melihat dan saya percaya bahwa NFT dengan segala hal-hal yang positif tentunya ini akan bisa lebih mempermudah dan lebih efektif lah kehidupan kita gitu. Oke. Membeli itu jangan karena ikut-ikutan, ya. Wah iya karena si selebgram ini atau influencer ini ya udah saya beli gitu. Jangan. Kalau misalnya dana dia kita ikut-ikutan nggak apa-apa. Ini kan dananya dana kita.